Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia 7 kesalahan dalam merawat tanaman aglonema. Nah, buat teman-teman nih yang baru ingin memulai dalam merawatan tanaman aglonema, ataupun teman-teman yang sudah lama dalam merawat tanaman hias aglonema, harus tonton video kali ini ya guys, karena ini ada 7 hal yang sering kita lupakan dalam perawatan aglonema. Nah, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering kita lakukan dalam perawatan aglonema? Nah, yuk langsung aja. Kesalahan pertama dalam merawat tanaman aglonema adalah jenis dan ukuran pot yang tidak sesuai. Ingat ya guys, dalam merawat tanaman aglonema kita harus memperhatikan dulu ya, baik dari jenis ataupun ukuran dari pot yang akan kita pakai untuk merawat tanaman aglonema guys. Ukuran pot dan besar kecilnya tanaman yang tidak sesuai itu akan mengganggu dalam pertumbuhan tanaman aglonema ya guys. Misalnya tanaman aglonema yang sudah dewasa, yang sudah rimbun, itu harus tanam di pot yang besar pula. Dan begitu juga dalam sebaliknya, tanaman aglonema yang masih kecil atau anakan kita masukkan ke dalam pot yang berukuran besar, pertumbuhan aglonema akan lama guys. Kesalahan kedua dalam merawat tanaman aglonema adalah dari jenis media tanam yang tidak cocok guys. Nah, inilah kesalahan kedua yang sering kita lakukan ya guys, yaitu dalam perawatan aglonema. Sebenarnya jenis media tanam apa sih yang paling cocok untuk aglonema? Sebenarnya media tanam yang paling cocok untuk aglonema itu banyak pilihannya ya guys. Yang penting apa? Yaitu satu adalah bersifat poros. Poros itu artinya apa? Yaitu mudah untuk ditembus oleh air ya guys. Karena aglonema itu tidak suka dengan media tanam yang terlalu becek, apalagi tergenang oleh air guys. Media tanam yang terlalu becek atau banjir itu akan mengakibatkan aglonema menjadi cepat busuk dan kemudian menjadi mati. Nah, berikut ini adalah list dari jenis-jenis media tanam aglonema dilihat dari tingkat keporosannya. Pertama, media tanam yang paling poros untuk aglonema adalah andam pakis. Ya, andam pakis sangat cocok untuk aglonema karena tingkat keporosannya yang sangat tinggi ya guys. Jadi apabila kita siram, biasanya airnya akan cepat turun dari lubang drainase. Lalu yang kedua adalah sekam mentah. Sekam mentah juga cukup poros ya, yaitu apabila kita siram, biasanya air akan cepat mengalir dari lubang-lubang drainase di bawah potnya. Dan tingkat kelembaban pada media tanam akan selalu terjaga ya guys. Untuk penyiraman air dari media tanam andam pakis dan sekam mentah adalah kurang lebih 2 hari sekali ya guys. Lalu media tanam berikutnya adalah kokopit dan sekam bakar. Kedua media tanam ini juga cukup poros ya guys, tapi lebih lembab dari media tanam yang sebelumnya. Jarak penyiraman dari media tanam kokopit dan sekam bakar adalah kurang lebih 3-4 hari sekali ya guys, tergantung dari penyinaran sinar matahari dan juga suhu kondisi lingkungan sekitar. Ingat ya guys, jangan pernah menggunakan media tanam tanah padat untuk jenis media tanam aglonema, karena nantinya akan cepat mati. Kesalahan yang ketiga dalam merawat aglonema adalah salahnya dalam penyiraman. Ya, walaupun sepele, tapi penyiraman ini sangat penting loh dalam perawatan tanaman aglonema. Dalam merawat tanaman aglonema, jangan disiram tiap hari ya guys, apalagi kondisi lagi hujan dan kondisi lingkungan sangatlah lembab, maka akan memungkinkan pembusukan pada akar aglonema. Sebenarnya berapa kali sih dalam penyiraman tanaman aglonema itu? Jarak penyiraman air pada tanaman aglonema itu berkisar 2-4 hari sekali ya guys, tergantung dari jenis media tanam dan kondisi lingkungan di sekitar. Dan kesalahan berikutnya dalam perawatan aglonema adalah tidak terkenanya sinar matahari ya guys buat aglonema. Nah, ini yang salah. Dalam perawatan tanaman hias aglonema, walaupun itu termasuk dalam kategori tanaman indoor, tapi tanaman juga tetap butuh sinar matahari buat proses fotosintesis ya guys. Lalu berapa banyak sih persentase dari penyinaran sinar matahari buat tanaman hias aglonema itu? Karena tanaman aglonema itu tidak boleh terkena sinar matahari seharian ya guys, karena itu akan mengakibatkan daun aglonema menjadi kering dan terbakar. Nah, penyinaran sinar matahari yang tepat buat aglonema adalah kenakan sinar matahari pagi sampai siang ya guys, yaitu sekitar dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ataupun kalau mau dikenakan sinar matahari langsung, teman-teman bisa menggunakan dari naungan paranet. Jadi penyinaran sinar matahari agak sedikit redup ya, dan tentunya tidak akan masalah apabila terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Tanaman hias aglonema yang tidak pernah terkena sinar matahari biasanya pertumbuhannya akan terganggu ya guys. Misalnya, aglonema akan lambat pertumbuhannya, lalu aglonema akan cenderung tinggi dan kurus. Jadi bentuk tanamannya akan kurang bagus. Kesalahan berikutnya yaitu dalam hal pemupukan. Pemupukan yang salah pada tanaman aglonema
itu akan mengakibatkan aglonema menjadi mati guys. Nah, lalu gimana ya cara pemupukan aglonema yang tepat agar aglonema menjadi subur? Pemupukan bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia ya guys. Pupuk organik misalkan dengan menggunakan air cucian beras yang disiramkan seminggu 2 kali. Nah, kesalahan berikutnya dalam merawat tanaman aglonema adalah telat mengganti media tanam. Sebenarnya berapa kali sih penggantian media tanam buat aglonema itu? Penggantian media tanam aglonema itu dilakukan minimal setahun sekali ya guys. Jadi buat teman-teman nih yang sudah merawat aglonemanya bertahun-tahun, bisa mengganti media tanamnya minimal setahun sekali. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengganti media tanam aglonema, itu beresiko aglonemanya menjadi stagnan atau susah tumbuh. Karena biasanya media tanam sudah terlalu padat, susah untuk mengolah nutrisi pada tanaman hias aglonemanya. Penggantian media tanam ini juga bisa dibarengi dengan penggantian jenis pot ya, misalnya ke ukuran pot yang lebih besar lagi. Lalu kesalahan berikutnya dalam merawatan aglonema adalah sering dipindah-pindah ya guys. Nah, ini yang sering kita lakukan. Tanaman hias aglonema yang ditanam di dalam pot lebih baik jangan suka dipindah-pindah ya guys. Karena kenapa? Pemindahan pot pada aglonema yang bisa kita lakukan minimal adalah sebulan sekali ya guys. Karena kalau kita pindah-pindah tiap hari, biasanya aglonemanya akan cepat stres dan pertumbuhannya juga akan semakin lambat. Apalagi kalau kita pindah-pindah misalkan dari lingkungan yang teduh ke lingkungan yang panas. Jadi hati-hati ya guys. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam perawatan aglonema. Tapi sekarang teman-teman udah tahu dong. Senang ya, dan jangan bersedih. Nah, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.